Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurnisa Sulaiman, kelas 3C, NIM 1314-22059. Di sini akan membahas materi motivasi dalam organisasi. Pengertian motivasi. Motivasi adalah serangkaian sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi motivasi untuk mencapai hal yang spesifik sesuai tujuan individu. Sikap dan nilai tersebut merupakan suatu invisible yang memberikan kekuatan untuk mendorong individu dalam mencapai tujuan. Selain itu, motivasi dapat diartikan sebagai dorongan individu untuk melakukan tindakan karena mereka ingin melakukannya. Apabila individu termotivasi, mereka akan membuat pilihan yang positif untuk melakukan sesuatu karena dapat memuaskan keinginan mereka. Pengertian motivasi menurut para ahli. Menurut Weiner, pengertian motivasi adalah kondisi internal yang membangkitkan kita untuk bertindak, mendorong kita mencapai tujuan tertentu, dan membuat kita setiap tertarik dalam kegiatan tertentu. Menurut John Westrom, pengertian motivasi adalah proses memberi semangat, arah, dan kegiatan perilaku. Perilaku yang termotivasi adalah perilaku yang penuh energi, terarah, dan bertahan lama. Menurut Abraham Maslow, pengertian motivasi adalah sesuatu yang bersifat konstan, tetap, tidak pernah berakhir, berfluktuasi, dan bersifat kompleks. Dan hal itu kebanyakan merupakan karakteristik universal pada setiap kegiatan organisme. Jenis-jenis motivasi. 1. Motivasi intrinsik atau internal. Motivasi intrinsik atau internal merupakan suatu keinginan dari seorang individu untuk mengerjakan sesuatu, di mana hal tersebut dikarenakan adanya faktor dorongan yang berasal ada di dalam diri sendiri tanpa dipengaruhi dengan orang lain, sebagai hasrat guna meraih tujuan tertentu. Contoh, seseorang yang termotivasi agar bekerja supaya dapat memperoleh penghasilan dan bisa memenuhi keperluan hidupnya sehari-hari. 2. Motivasi ekstrinsik atau eksternal. Motivasi ekstrinsik atau eksternal merupakan hasrat atau keinginan dari seorang individu guna mengerjakan sesuatu yang dikarenakan adanya faktor dorongan yang berasal dari luar atau orang lain atau peristiwa, guna meraih suatu tujuan yang dapat menguntungkan dirinya. Contoh, seseorang yang termotivasi agar bekerja lebih giat sebab adanya peluang yang akan diberikan untuk meringankan karir terhadap pegawai yang berprestasi. Faktor-faktor motivasi. 1. Faktor internal atau intern. Faktor internal merupakan faktor motivasi yang berasal dari dalam diri seseorang. Motivasi internal ini timbul atau muncul disebabkan adanya keinginan individu untuk bisa atau dapat memiliki prestasi serta juga tanggung jawab di dalam hidupnya. Beberapa hal yang termasuk dalam faktor internal ini di dalamnya: 1. Harga diri prestasi, 2. Kebutuhan, 3. Harapan, 4. Tanggung jawab, 5. Kepuasan kerja. 2. Faktor eksternal atau ekstern. Faktor eksternal merupakan faktor motivasi yang berasal dari luar diri seseorang. Motivasi ekstern ini muncul disebabkan adanya peran dari luar, misalnya seperti organisasi yang turut menentukan perilaku seseorang dalam kehidupannya. Beberapa hal yang termasuk dalam faktor ekstern diantaranya jenis dan sifat pekerjaan, kelompok kerja, kondisi kerja, dan keamanan dan keselamatan kerja. Teori-teori motivasi. Teori motivasi ini diungkapkan oleh Frederick Taylor
yang menyatakan bahwa pekerja hanya termotivasi semata-mata karena uang. Konsep ini menyatakan bahwa seseorang akan menurun semangat kerjanya bila upah yang diterima dirasa terlalu sedikit atau tidak sebanding dengan pekerjaan yang harus dilakukan. 1. Teori jenjang kebutuhan Maslow. Maslow dalam Wahjono hipotesiskan bahwa dalam diri manusia terdapat 5 kebutuhan yang berjenjang, mulai dari kebutuhan tingkat dasar yang berupa fisiologis, yang bersifat pemuasaan ragawi tentang makan, minum, dan seks, kebutuhan akan keamanan dan rasa aman, kebutuhan akan sosial, kebutuhan akan penghargaan, sampai pada kebutuhan tertinggi yang dimiliki manusia yaitu kebutuhan akan aktualisasi diri. 2. Teori X dan teori Y. Douglas Miscroger dalam Wazono mencirikan dua tipe manusia yang mutlak berada, yaitu tipe pemalas yang ditandai dengan teori X dan tipe pekerja ditandai dengan teori Y. 3. Teori dua faktor Herzberg. Teori Herzberg ini juga sering disebut teori motivasi Huygens, di mana yang berkaitan dengan kesempatan untuk maju, promosi jabatan, pengakuan, dan tanggung jawab dalam pekerjaan, di mana yang mempengaruhi kepuasan kerja. Hierarki kebutuhan. Teori hierarki kebutuhan Maslow melihat bahwa individu yang bekerja mempunyai tahap kebutuhan dasar yang akan dicapai dalam pekerjaannya. Tahap kebutuhan itu adalah fisiologis, keamanan dan kasih sayang, sosial dan afiliasi, serta harga diri dan aktualisasi diri atau perjuangan diri. Ada beberapa contoh yang memberikan penjelasan terhadap kelima tingkat kebutuhan dasar tersebut. A. Kebutuhan fisiologis. Pertama, kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan tingkat pertama yang paling rendah yang harus dipenuhi dan dipuaskan oleh karyawan sebelum dirinya mencapai kebutuhan pada tingkat yang lebih tinggi. B. Kebutuhan keamanan. Kebutuhan keamanan merupakan kebutuhan tingkat kedua yang harus dipenuhi setelah kebutuhan tingkat pertama dipenuhi dan dipuaskan. C. Kebutuhan sosial. Setelah kedua kebutuhan tadi dicapai dengan memberi kepuasan agar memuaskan, maka timbul kebutuhan sosial dan kasih sayang. Baik, itulah hasil materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.